Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu eh, topik dalam hukum perdata internasional yang sangat penting untuk kita bicarakan, ya. Ya, adapun topik pagi hari ini adalah tentang pelaksanaan putusan asing, ya. Nah, putusan asing ini bisa merupakan putusan pengadilan asing, ya, atau putusan arbitrase asing. Nah, di dalam eh, kontrak dagang internasional atau kontrak bisnis internasional, di dalam salah satu klausulanya bisa kita cantumkan atau para pihak bisa mencantumkan klausula penyelesaian sengketa, ya. Nah, eh, biasanya klausulanya itu eh, bunyinya seperti ini kira-kira, ya. Nah, misalnya di dalam salah satu klausula dinyatakan bahwa suatu sengketa, ya, kontroversi atau klaim yang timbul atau yang terkait dengan kontrak ini, termasuk eh, penutupan kontrak, interpretasi, pelaksanaan, pelanggaran, penghentian atau ketidaksahan kontrak, pada tahapan terakhir harus diselesaikan dengan aturan dari suatu arbitrase internasional tertentu oleh 3 orang atau 1 orang arbitrase, ya. Nah, ini silakan tergantung kesepakatan kedua belah pihak, ya, yang ditunjuk menurut aturan tersebut. Tempat arbitrase harus dilaksanakan di suatu negara tertentu atau di kota tertentu. Bahasa dari arbitrase harus menggunakan bahasa tertentu, ya. Silakan disebutkan di sini. Nah, jadi pada penyelesaian sengketa yang dicantumkan di dalam salah satu klausula kontraknya, ini memilih arbitrase internasional, ya. Nah, arbitrase internasional ini bisa, kalau di Indonesia, bisa menunjuk BANI, ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau arbitrase di negara lain, ya, misalnya di Singapura atau di Inggris, ya, ada London Court of International Arbitration misalnya, ya. Atau di Prancis ada ICC, ya, International Chamber of Commerce, ya. Atau bisa juga para pihak memilih di Swiss, di Jepang, ya, atau di Korea misalnya,
ya silakan, tergantung kesepakatan para pihak ya. Nah, jadi eh, pilihan forum penyelesaian sengketa dalam contoh ini adalah mengacu pada arbitrase institusional ya, atau kepada lembaga arbitrase tertentu berdasarkan aturan atau tata cara beracara di lembaga arbitrase tersebut ya. Di dalam klausula ini juga ditentukan berapa orang arbitrasenya yang disepakati ya, apakah akan 5 orang, 3 orang, atau bahkan arbitrator tunggal ya. Nah, ini tergantung kesepakatan para pihak. Nah, penunjukan para arbitrator ini didasarkan pada aturan di lembaga arbitrase yang bersangkutan ya. Nah, ini pilihan forum ya, penyelesaian sengketa perdata internasional ya, yang disepakati oleh para pihak di dalam klausula perjanjian atau klausula kontrak bisnis internasional ya. Nah, selain memilih forum arbitrase institusional, sebenarnya bisa juga para pihak itu memilih arbitrase ad hoc ya. Artinya arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan kasus tertentu ya. Nah, setelah kasus yang bersangkutan selesai diperiksa dan kemudian diputus, lalu kemudian uh, arbitrase tersebut bubar ya. Jadi, nah lain kalau yang dipilih itu adalah forum arbitrase institusional ya, atau lembaga arbitrase tertentu ya. Tentu saja eh, karena arbitrase yang dipilih ini merupakan suatu lembaga ya, maka lembaga tersebut karena sifatnya permanen ya, lalu tidak bubar setelah menjalankan tugas menyelesaikan satu perkara ya. Nah, jadi ini bedanya antara arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc ya. Nah, kemungkinan yang lainnya ya, di dalam klausula dispute resolution ya, dipilih forum pengadilan ya, artinya pengadilan konvensional ya. Kalau di Indonesia pengadilan negeri, misalnya pengadilan negeri Yogyakarta, pengadilan negeri Jakarta Pusat dan lain sebagainya ya. Nah, tergantung kesepakatannya. Jadi tidak memilih arbitrase ya, tapi yang dipilih itu adalah forum pengadilan ya. Nah, di sini disebutkan bahwa setiap sengketa, perselisihan ataupun juga klaim yang timbul dari kontrak ini atau yang terkait dengan kontrak ini, termasuk penutupan kontrak, interpretasi, pelaksanaan, pelanggaran, dan penghentian ataupun juga ketidaksahan kontrak ya, harus diselesaikan di pengadilan mana ya, disebutkan pengadilan negeri Yogyakarta atau pengadilan London ya, atau pengadilan silahkan dipilih pengadilan mana di kota mana dan di negara mana gitu ya, yang memiliki yurisdiksi eksklusif ya, atau yang memiliki kompetensi absolut ya. Nah, jangan lupa bahwa antara pilihan forum arbitrase dan pilihan forum pengadilan itu sifatnya alternatif ya. Jadi tidak boleh
dua-duanya, ya. Jadi harus salah satu yang dipilih, arbitrase ataukah pengadilan. Ya. Jangan juga begini, ya. Misalnya kalau tidak bisa diselesaikan menurut atau di forum arbitrase, maka sengketa akan diselesaikan di pengadilan misalnya. Nah, ini klausula yang salah, ya. Tidak bisa demikian, ya. Karena antara arbitrase dan pengadilan itu yurisdiksinya yurisdiksi eksklusif atau kompetensinya itu adalah kompetensi absolut. Artinya harus salah satu, tidak boleh kedua-duanya, ya. Nah, jadi para pihak sepakat ini untuk memilih arbitrase atau memilih pengadilan. Ya. Nah, lalu persoalan berikutnya itu kalau misalnya, ya, sengketa itu diselesaikan di forum arbitrase, lalu eksekusinya bagaimana? Ya. Kalau memilih pengadilan, misalnya pengadilan asing, lalu eksekusinya di Indonesia bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut, ya. Nah, kira-kira kalau eh, kita skemakan, ya, akan seperti ini, ya. Nah, kira-kira akan seperti ini, ya. Ada kontrak bisnis internasional yang dalam kontraknya itu ada pilihan forum, ya. Nah, pilihan forum itu bisa memilih pengadilan asing atau arbitrase asing, ya. Maka persoalan berikutnya itu adalah bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut, ya. Nah, eh, untuk membahas tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, ya, mari kita lihat dulu kalau memilih pengadilan asing, ya, apakah putusan pengadilan asing bisa dilaksanakan. Ini misalnya dalam kasus kita ini adalah di Indonesia, ya. Jadi apakah menurut hukum perdata internasional Indonesia, kalau dalam kontrak bisnis internasionalnya itu memilih pengadilan asing, lalu pengadilan asing eh, membuat putusan, ya, apakah putusannya itu bisa nggak dilaksanakan di Indonesia? Nah, ini eh, yang akan kita bahas lebih lanjut, ya. Kemudian yang kedua, kalau yang dipilih itu adalah forum arbitrase asing, baik arbitrase kelembagaan atau lembaga arbitrase, ya, ataupun uh, arbitrase ad hoc, ya. Pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, ya. Bisa nggak putusan arbitrase asing itu diakui dan dilaksanakan di Indonesia? Nah, ini eh, yang akan kita bahas, ya. Pertama, kalau kita memilih pengadilan asing, ya, di dalam klausula kontraknya, maka prinsipnya, ya, prinsipnya putusan pengadilan asing itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi no, ya. Putusan asing itu tidak bisa dilaksanakan di negara lain. Dalam hal ini adalah putusan asing itu tidak bisa dilaksanakan di Indonesia, ya. Mengapa demikian? Karena ada prinsip kedaulatan, ya, atau sovereignty principle, ya. Nah, dan ini hampir di semua negara ini diterapkan, ya, termasuk di Indonesia. Jadi
Intinya adalah suatu putusan pengadilan itu hanya berlaku di wilayah teritorial negaranya saja. Jadi kalau putusan pengadilan London misalnya, ya hanya bisa dilaksanakan di Inggris, ya, tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Nah, demikian juga putusan pengadilan Indonesia ya juga tidak bisa dilaksanakan di negara lain. Ya. Nah, jadi ini prinsip sovereignty atau prinsip kedaulatan ini saya kira merupakan satu prinsip yang berlaku umum ya di negara manapun ini berlaku ya termasuk di dalam hukum perdata internasionalnya ya. Nah meskipun demikian ya, ada pengecualian, ada pengecualian. Artinya tidak semua putusan pengadilan asing itu tidak bisa dilaksanakan. Putusan pengadilan asing memang tidak bisa dilaksanakan di negara lain atau misalnya dalam kasus ini adalah tidak bisa dilaksanakan di Indonesia ya. Kecuali jadi ada kekecualian ya. Nah, tentu ini prinsip there is no law without exception kira-kira begitu ya. Jadi tidak ada hukum tanpa kekecualian. Nah, kekecualian ini berlaku juga dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan asing ya. Yang prinsipnya tidak bisa dilaksanakan, tetapi kalau ada hal-hal tertentu ya maka bisa dilaksanakan di Indonesia. Apa kekecualiannya atau dalam hal apa putusan asing itu bisa dilaksanakan di Indonesia? Pertama adalah kalau ada perjanjian internasional, ya, eh, baik yang sifatnya bilateral maupun yang sifatnya eh, regional ataupun juga multilateral, ya, yang isinya itu bahwa putusan pengadilan dari pengadilan anggota perjanjian internasional tersebut bisa dilaksanakan di semua negara yang terlibat dalam perjanjian internasional tersebut atau di negara yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut ya. Nah, jadi kalau ada perjanjian internasional misalnya antara Indonesia dan Inggris begitu ya, bahwa kalau ada putusan pengadilan di Indonesia ataupun di Inggris maka bisa diakui dan dilaksanakan ya, baik di Indonesia maupun di Inggris. Nah, kalau ada perjanjian seperti itu maka dikecualikan ya dari prinsip sovereignty ya. Itu yang pertama ya. Jadi baik perjanjian itu yang sifatnya bilateral, regional misalnya di antara negara-negara ASEAN ya, ataupun juga multilateral. Jadi tidak dibatasi dua negara, tidak dibatasi juga di wilayah atau di lingkungan region tertentu, misalnya di ASEAN, gitu ya. Tetapi ini yang sifatnya multilateral. Ya. Nah, kalau ada perjanjian semacam ini, maka kalau isi perjanjiannya itu saling mengakui putusan pengadilan di semua negara anggota, maka berarti dari perspektif Indonesia pun putusan pengadilan asing itu bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua yang merupakan pengecualian juga adalah eh, pasal 724 KUHD ya, yang isinya adalah tentang grosse apari. Ya. Jadi putusan pengadilan yang terkait dengan grosse apari, ya, maka itu bisa dilaksanakan di Indonesia. Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga bisa juga dikecualikan, yaitu tentang putusan non kondemnator. Ya.
Jadi putusan yang boleh dikatakan ini bukan putusan yang sifatnya menghukum ya. Nah, ini bisa dilaksanakan di kedua atau di negara-negara yang apa yang akan melaksanakan putusan putusan pengadilan asing tersebut ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Ya, ini tentu berupa penetapan pengadilan asing, misalnya eh, ada pasangan suami istri ya, yang sudah ditetapkan sebagai suami istri, nah, maka putusan yang bersangkutan itu bisa dilaksanakan di Indonesia ya. Atau putusan-putusan yang memberikan pengakuan hak keperdataan seseorang atau sekelompok orang di negara lain ya. Nah, maka ketika dimintakan pengakuan eh, dan pelaksanaan putusan pengadilan asing tersebut di Indonesia, maka putusan tersebut bisa diakui dan dilaksanakan di Indonesia ya. Nah, ini pengecualian dari prinsip sovereignty, ya, prinsip kedaulatan yang pada intinya putusan pengadilan suatu negara itu hanya bisa dilaksanakan di negara yang bersangkutan dan tidak bisa dilaksanakan di negara lain. Nah, meskipun demikian, eh, ada kekecualian sekali lagi, yaitu kalau sudah ada perjanjian di antara negara tempat pengadilan asing tersebut ya, dengan Indonesia, ya, baik terikat dengan perjanjian bilateral, perjanjian regional maupun juga perjanjian multilateral. Nah, yang kedua adalah jika putusan pengadilan itu terkait dengan grosse apari yang diatur di dalam pasal 724 KUHD, maka mau tidak mau eh, harus ada pembayaran untuk grosse apari ini ya, yang bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah putusan yang sifatnya non kondemnator ya. Nah, jadi ketiga hal inilah yang mengecualikan bisa dilaksanakannya putusan pengadilan asing di Indonesia. Nah, itu yang menyangkut putusan pengadilan asing ya. Nah, persoalannya adalah apakah memang sama sekali putusan pengadilan asing itu betul-betul tidak bisa dilaksanakan? Kalau demikian, apa gunanya pilihan forum ya yang memilih pengadilan asing ya? Nah, tentu saja tidak sia-sia ya. Hanya saja mungkin prosesnya yang lebih panjang ya, yaitu kalau sudah ada putusan tentang suatu perkara perdata internasional di negara lain ya, jadi putusannya di pengadilan negara lain ya, maka bisa saja substansi dari putusannya itu dilaksanakan atau diakui dan dilaksanakan di Indonesia ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya itu tidak lain adalah dengan mengajukan kembali gugatan di pengadilan Indonesia. Lalu status putusan pengadilan asing itu digunakan sebagai alat bukti ya di pengadilan Indonesia ya. Oleh karena itu ini disebut sebagai evidentiary method ya, metode pembuktian. Jadi masih berguna ya putusan pengadilan asing itu eh, kalau mau dilaksanakan di Indonesia meskipun tidak bisa dilaksanakan sebagai putusan pengadilan asing, tetapi tetapi sebagai substansi putusan pengadilan asing itu bisa dilaksanakan di Indonesia
melalui pembuktian ya di dalam proses berperkara di pengadilan Indonesia. Jadi statusnya itu sebagai bukti ya. Nah, jadi bukan berarti bahwa putusan asing itu sia-sia ya. Ini masih bisa digunakan. Baik, itu tentang pengadilan asing. Nah, yang kedua, bagaimana kalau memilih arbitrase asing ya? Nah, kalau arbitrase asing itu dalam pengakuan dan pelaksanaan putusannya ini terbalik ya, jika dibanding dengan putusan pengadilan asing. Kalau putusan pengadilan asing pada prinsipnya tidak bisa dilaksanakan ya, karena ada prinsip sovereignty, ada prinsip kedaulatan ya. Tetapi dalam arbitrase justru eh, prinsipnya itu putusan arbitrase asing itu bisa dilaksanakan di Indonesia atau yes ya. Dasarnya apa? Yaitu dasarnya adalah Konvensi New York 1958 ya. Dan sekarang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ya. Nah, berdasarkan Konvensi New York dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, pada dasarnya atau prinsipnya putusan arbitrase asing itu bisa dilaksanakan di Indonesia. Ya. Nah, tetapi ya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama adalah adanya asas resiprositas. Artinya bahwa putusan arbitrase asing itu bisa dilaksanakan di Indonesia kalau antara Indonesia dan negara tempat diputuskannya arbitrase tersebut sama-sama merupakan anggota Konvensi New York atau sama-sama sudah meratifikasi Konvensi New York. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip resiprositas ya. Jadi agak berbeda dengan prinsip resiprositas di dalam hukum internasional pada umumnya ya. Kalau dalam hukum internasional pada umumnya yang namanya resiprositas itu ya timbal balik ya. Satu negara melakukan perlakuan tertentu terhadap negara lain, maka akan dibalas dengan perlakuan yang sama ya. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip resiprositas di dalam arbitrase internasional itu adalah kalau antara negara tempat diakui dan dilaksanakannya putusan arbitrase asing itu sama-sama sudah meratifikasi Konvensi New York 1958 dengan negara tempat dilakukannya arbitrase yang bersangkutan ya. Baik, itu yang pertama. Jadi bisa diakui dan dilaksanakan kalau memenuhi syarat resiprositas ya. Yang kedua adalah eh, putusan arbitrase asing itu bisa diakui dan dilaksanakan kalau memang lingkupnya itu adalah lingkup hukum dagang ya, atau hukum bisnis. Nah, lingkup hukum dagang ini boleh dikatakan tidak ada pembatasan yang rigid ya. Eh, Tidak juga di Indonesia itu hanya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang saja ya. Yang penting itu adalah eh, lingkup hukum dagang itu meliputi pertukaran barang dan jasa yang sifatnya internasional yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ya. Nah, yang penting itu jadi keranjangnya sebesar mungkin lah ya yang masuk ke dalam lingkup hukum dagang. Jadi kalau masalah apa namanya masalah
Karena di sini ya, kalau masalah keluarga misalnya atau masalah pidana ya, nah, itu kan bukan lingkup hukum dagang, jadi tidak bisa dilaksanakan nih di Indonesia ya kan. Dan memang juga kalau untuk arbitrase kan tidak menangani kasus-kasus hukum keluarga ataupun kasus-kasus pidana atau administrasi misalnya ya. Dan kebanyakan atau hampir semua arbitrase itu ya di bidang hukum bisnis, di bidang hukum dagang ya atau hukum perdagangan ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi eh, putusan arbitrase asing bisa diakui dan dilaksanakan di Indonesia kalau lingkupnya itu adalah lingkup hukum dagang ya. Jadi arbitrability-nya itu ya adalah dalam lingkup hukum dagang atau hukum bisnis ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu adalah tidak bertentangan dengan public policy. Public policy itu apa ya? Nah, kita akan membahasnya dalam materi tersendiri ya. Tetapi sementara yang disebut dengan public policy atau ketertiban umum atau ada juga yang mengatakan itu kepentingan umum ya, yaitu adalah nilai-nilai eh, nilai-nilai dasar sistem hukum dan kepentingan nasional suatu negara ya. Nah, itu yang dimaksud dengan public policy. Jadi kalau ada transaksi bisnis atau perbuatan hukum yang eh, dibawa ke forum arbitrase ya di negara lain, maka kalau putusan arbitrase itu tidak bertentangan dengan eh, ketertiban umum, dengan public policy, maka putusan arbitrase itu bisa diakui dan dilaksanakan di Indonesia ya. Itu yang kedua, yang ketiga ya. Jadi tidak bertentangan dengan public policy. Oleh karena itu, kalau tidak memenuhi syarat satu 2 3 ya, tidak memenuhi syarat resiprositas, kemudian bukan dalam bidang eh, hukum dagang atau hukum bisnis ya, dan juga bertentangan dengan public policy, maka syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dan kemudian putusan arbitrasenya itu bisa saja kemudian ditolak ya. Nah, oleh karena itu penolakan putusan arbitrase itu bisa ada beberapa kemungkinan ya. Pertama adalah bertentangan dengan public policy ya. Misalnya contohnya apa? Ya bertentangan dengan public policy. Misalnya kalau uh, di Indonesia itu ada peraturan tentang ekspor impor bahan-bahan pokok ya seperti beras misalnya ya, uh, gula dan lain sebagainya ya, misalnya itu hanya boleh dilakukan oleh uh, Bulog misalnya badan usaha logistik ya suatu BUMN di Indonesia misalnya. Nah kalau ada ketentuan peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur tentang ekspor impor yang hanya dibatasi uh, boleh dilakukan hanya oleh BUMN misalnya ya. Nah maka kalau ada transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, lalu terjadi sengketa dan sengketa itu dibawa ke forum arbitrase, ya. Nah, maka putusan arbitrasenya itu akan berarti bertentangan dengan public policy. Ya. Nah, eh, kalau bertentangan dengan public policy, maka pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asingnya itu bisa ditolak ya oleh pengadilan Indonesia. Ya. Yang kedua adalah bahwa putusan arbitrase asing itu juga bisa ditolak kalau tidak arbitrable ya seperti tadi ya, kalau bukan dalam bidang hukum dagang atau hukum bisnis ya, maka itu berarti
tidak arbitrable ya, misalnya kalau dalam bidang hukum keluarga misalnya diselesaikan di arbitrase asing ya. Nah, ini bukan bukan uh, jalur arbitrase ya, maka ini bisa ditolak oleh pengadilan Indonesia ya. Kemudian juga ini yang perlu diperhatikan adalah tentang penunjukan arbitrator ya. Nah, penunjukan arbitratornya misalnya tidak sah ya. Tidak sahnya bagaimana? Ya, tidak mengikuti rules atau peraturan beracara menurut lembaga arbitrase yang ditunjuk misalnya ya. Nah, kalau eh, cara penunjukan arbitratornya tidak sesuai dengan rules dari lembaga arbitrase yang ditunjuk, maka berarti putusan arbitrase asingnya itu bisa ditolak. Ya. Dan yang terakhir adalah bahwa putusan arbitrase asingnya tersebut adalah di luar kewenangannya. Jadi artinya di luar kewenangan eh, lembaga arbitrase yang bersangkutan. Ya. Bisa karena memang tidak arbitrable, ya, tetapi eh, bisa saja arbitrable, ya, artinya dalam bidang hukum bisnis atau hukum hukum perdagangan, ya. Tetapi eh, gugatannya atau tuntutan dari salah satu pihak itu tidak menuntut atau tidak menggugat seperti yang diputuskan di dalam putusan arbitrase asing yang bersangkutan. Ya, nah ini berarti kan di luar kewenangan dari lembaga arbitrase yang bersangkutan ya untuk membuat putusan arbitrase. Nah, maka sekali lagi ini bisa ditolak ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama adalah eh, dalam hal pemasukan klausula pilihan forum ya. Nah, ketika Anda memilih uh, forum tertentu ya, maka harus diperhatikan ya bagaimana uh, putusan asing tersebut ya, apakah akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengakuan dan pelaksanaan putusannya ya, ataukah tidak akan menghadapi kesulitan ya, seperti tadi misalnya kalau di dalam klausula arbitrasenya itu memilih pengadilan asing ya, nah harus Anda perhatikan, harus Anda ingat ya bahwa konsekuensinya itu eh, putusan pengadilan asing itu tidak bisa dilaksanakan di Indonesia ya. Karena ada prinsip uh, sovereignty, ada prinsip kedaulatan ya. Tetapi kalau Anda memilih atau dalam klausula uh, penyelesaian sengketanya itu dipilih pengadilan, dipilih arbitrase, ya arbitrase asing misalnya ya, maka eh, sebaliknya ya bahwa putusan arbitrase asing itu bisa dilaksanakan di Indonesia. Tapi dua-duanya ini eh, mengandung apa ya, eh, mengandung persyaratan ya. Jadi yang pengadilan tadi ya prinsipnya tidak bisa dilaksanakan, tetapi bukan berarti tidak berguna sama sekali ya. Nah, putusan asing tersebut bisa saja kemudian digunakan di Indonesia sebagai alat bukti dalam gugatan baru ya di Indonesia ya. Nah, jadi eh, untuk melaksanakan substansi dari putusan asing, lalu putusan asing tersebut akan dilampirkan sebagai barang bukti di pengadilan Indonesia yang menggunakan sistem evidentiary method ya, menggunakan metode pembuktian ya. Nah, agak ribet memang ya, agak ribet ya. Nah, oleh karena itu para pebisnis
internasional biasanya ya lebih menyukai penyelesaian sengketanya itu adalah lewat arbitrase, ya baik arbitrase eh, kelembagaan maupun arbitrase ad hoc. Ya. Karena apa? Jika dibanding dengan pengadilan eh, konvensional, ya, maka pelaksanaan putusan arbitrase asing itu relatif lebih mudah, ya. Walaupun tetap saja ada prosedur tertentu yang harus dilewati. Ya. Nah, tadi ya ada syaratnya, ya, kemudian kalau tidak memenuhi syarat lalu akan ditolak. Ya. Nah, oleh karena itulah pentingnya misalnya ada calon-calon eh, pengacara atau calon-calon ahli hukum atau calon-calon eh, penasihat hukum. Nah, ketika Anda memberikan advice, ya, memberikan nasihat hukum kepada klien Anda dalam hal memilih uh, dalam hal memilih forum, itu harus diingat konsekuensinya, ya. Jadi, ada konsekuensi memilih pengadilan itu bagaimana, ada konsekuensi memilih arbitrase itu bagaimana. Nah, saya kira ini untuk hari ini, ya. Dan jangan lupa tentu Anda selain mengikuti uh, materi ini, ya, di dalam video ini, tetapi Anda juga harus membaca literatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan asing tersebut. Ya. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.